Tapi gue lebih kesel sama Conte karena kalau Conte masuk tuh gol, ya udah menang Juve. Dan gue sebelnya karena gue akhirnya gak sholat subuh di masjid karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben-tumbenan jadi ada doa sebelum syuting, ada salam, assalamualaikum, tumben. Awal-awal saya usulkan ditolak semuanya. Halo, Sobat Sporty. Apa kabar? Sehat dong, sangat bugar sekali ya. Tapi ada sesuatu yang baru nih sini. Apa? Apa itu Regista? Belum punya ya? Temen. Link Shopee-nya di mana kalau beli beginian? Enggak pakai link. Orang kita udah 100.000 lihat sendiri coba. Oh, Udah 111. Besok-besok 212. Atau nanti 666. 666 satanik dong. Jangan dong. Jangan. Terima kasih Sobat Sporty karena berkat Sobat Sporty juga kita akhirnya mendapatkan silver play button dari Sulawesi Tenggara nih. Apa tuh? Buton. Oh, buton. Mamat, hari ini kita Buton tekan tuh siapa? bukan Sulawesi Tenggara yang biasanya buat bangun-bangunan tuh. Betul. Humor industri. Cukup jadi ceramah untuk memperbaiki akhlak kami. Jangan merebut job-job kami ya. Hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang ngakunya mencintai Juve. Saya tidak terima sih. Iya. Sebagai Juventini saya tidak terima. Mencintai Juve, datang udah pakai kaos Juve ya. Udah Ori. Jersey Juve Ori dari Italia langsung. Enggak. Beli di itu kios Ali Idrus di Condet. Ada tuh Ali Idrus Sport. Ini baju ori kedua yang gue beli. Satunya apa? Satunya Buffon. Baju Ketika kiper. gue masih SMA tuh. SMA apa SMP? SMP. Karena gue belum pesantren. Pesantren gue di SMA gue di pesantren. SMP gue tuh beli. Cuman gue gak pernah tahu tuh bedanya kaos asli dan palsu tuh apa sih? Kecuali di harga. Dipakai lebih enak. Masa yang gak bisa rasain? Ya sama. Ya pakaiannya. Allah. Soalnya kalau dari harga ya Mat ya. Ini dari harga. Baik yang Buffon sama yang ini. Itu harganya ori. Tapi kan beneran ori. Harga ori itu dari gimana? mana? Harga ori. Maksudnya mahal. Mahal. Jersey Thailand yang KW juga mahal loh. Masa? Serius? Ya maksudnya kita kan berasa bego banget ya. Udah bayar ori dapat palsu. Makanya gue gak pernah tahu tuh. Enggak. Bedanya apa? Bedanya itu salah satunya itu. Katanya bedanya nyerap keringat. Di samping ada ventilasi baju. Yang KW juga ada. Yang KW juga ada. Tapi dia penjahitannya nggak kayak gitu. Dia langsung aja bolong-bolong kan. Detailnya. Iya. Berarti ini asli ya. Langsung nih. Kayaknya enggak. Kayaknya Hai. asli. Orang di Twitter yang menipu saya. Kenapa? Anda bilang ini asli. Gue belinya di Twitter. Beli di Twitter? Ya Allah, punya akses lo. Beli langsung. Ya kalau beli di Twitter gimana Juventus itu mau beli pemain bagus? Di store Juve-nya. Gue gak ngerti gitu-gitu. Ya Pokoknya Allah. katanya wah ini asli ya udahlah. Dikirim langsung dari Italia biar Juve beli pemain bagus-bagus. Enggak, gue sengaja beli di sini di Twitter agar sporternya juga solid. Supporter di Indonesia. Tim iya. Gak ada guna. Supporter di Indonesia. Gak ada guna. Tim solid tidak disporteri dengan solid. Gak ada guna. Supporter Indonesia solid gak ada guna. Oh emang ya? Iya. Supporter maksudnya untuk klub luar. Ya orang klubnya di luar. Tapi kan kita yang nonton TV-nya, Mat. Dia kan ada tuh di datanya. Wah Indonesia ketika Juve main nontonnya tinggi. Seneng tuh. Masih punya Komoditas. mental penjajah ya. Puji-puji sama bule senang. Jadi hari ini ada 2 Juventini di Sport 77. Yang pertama ada Mamat Juventini. Mamat Al-Kathir itu Juventini banget. Alah. Dia nonton bareng di Malang sampai jadi kapo gitu. Enggak jadi kapo. Emang mau pukul fans Barca aja waktu itu. Gua tuh kurang apa gitu sama Juve. Gua sampai merelakan malam gua yang besoknya gua ujian untuk masuk universitas negeri. Itu gua nonton Juve sampai subuh.
Nonton Juve sampai subuh. Iya. Sampai subuh. Padahal besoknya gue harus SPMB tuh. Iya, saya merelakan Habib datang duluan tunggu saya 1 jam ini tadi malam karena Juve. Tapi ini kan gak penting-penting banget. Ini gak penting-penting banget. Ini ujian. Itu ujian masuk ini loh Universitas Negeri. Lah saya UGM juga gitu, saya gak pergi. Tiba-tiba bangun jam 10. Udahlah pulang bilang, ya Allah orang tua tahu nanti nih. Pulang bilang gak lulus aja. Oh UGM gara-gara nonton Juve? Gara-gara pulang. Kesiangan jam Gue 10. sebenarnya bukan Juve, itu final Itali, final Piala Dunia 2006. Karena gue kan ikut SPMB itu untuk masuk pilihan pertama kalau gak salah HI Unibrau Malang, pilihan kedua filsafat UIN Jakarta. Akhirnya besoknya itu SPMB, malamnya gue nonton final Itali di stasiun Malang sana, di depan stasiun di tempat. Akhirnya telat. Akhirnya telat dan jadi gak fokus gitu. Itu yang tes Unibrau? Enggak, bareng kan. Jadi 2 pilihan kan. Oh, sama-sama. Pertama Unibrau. Tapi Dan kan akhirnya gak lulus di Unibrau. Dapatnya di UIN Jakarta kan. Ya itulah takdir. Iya. Kalau dapet Unibrau kita gak akan undang sekarang. Beda jalur pasti. Enggak, kesalahan gue. Itu gue gak fokus. Karena gue kan gak bisa bahasa Inggris. Akhirnya gue nyontek tuh bahasa Inggris. Nyontek ke depan gue. Semuanya gue nyontek sampai selesai. 50 soal tuh nyontek. Setelah selesai, gue kan gak mau dosa-dosa banget ya. Lalu gue minta izin ke dia. Bro, sorry ya tadi gue nyontek. Ngomong-ngomong thank you. Dia bingung. Lah, kan soalnya beda A, B. Dia A, gue B. Jadi SPMB dulu kan A, B, Iya. ke kanan, ke kiri itu beda, ke belakang juga beda. Nah, Ya itulah takdir, tapi gue tetap lulus Takdir, di UIN sama. Jakarta. Sama. Saya kaget bahasa Inggris 30 nomor gak isi sama sekali. Gak diisi. Mending gak diisi, man. Kalau Ya karena diisi saya kan nol. paham bahwa di depan sama samping soal beda. Saya paham itu, Beb. Makanya saya Gue nggak minus isi. berarti. Saya gak isi, sehingga 0 aja di situ. Tapi lulus juga. Gue kebantu karena kayaknya matematika dasar sih. Wih, jago matematika nih. Iya, karena gue kan seharusnya masuk IPA. Kepala sekolah gue aja nyuruh gue masuk IPA. Semua guru gue nyuruh gue masuk IPA. Tapi berhubung orang tua gue pengen gue jadi pendakwah. Dan IPA itu Ilmuwan. gak ada hubungannya dengan gue. Gue mau masuk ilmu Padahal sosial. bisa akhirnya IPS. dakwah biologi. Kan gimana tuh dakwah biologi? Dakwah tentang menjaga lingkungan. Iya, Bisa dong. tapi gak mesti harus sampai belajar biologi terlalu serius untuk itu. Karena kalau tidak belajar secara serius gimana mau sayang tumbuhan-tumbuhan coba. Ada benarnya. Iya dong. Jadi dulu emang disuruh jadi pendakwah dari SMA berarti? Sudah Enggak, dari TK. dari TK udah Iya. di... Jadi Astagfirullah. Iya, kenapa astagfirullah? Kenapa astagfirullah? Ya maksudnya dari TK udah dikasih beban. Iya, kita mah dari lahir udah kasih Iya. beban. Kamu Habib, keturunan Nabi, harus jaga akhlak kamu, harus jadi teladan itu-gitu. Makanya gue kayak malam Ramadan tuh biasanya orang-orang main bola di jalan. Di tengah jalan tuh di aspal karena kosong kan jam 11. Gue gak boleh tuh. Karena ya itu, kamu jaga marwah keluarga kita. Karena gue double. Nonton doang. Gak nonton, gak boleh keluar rumah sama orang tua. Karena ayah gue kebetulan ketua yayasan pendidikan Islam dan dakwah di sana. Jadi kamu harus ngasih contoh. Jangan kamu keluar malam. Jangan main bola malam-malam gitu. Ya udah di dalam rumah tuh. Nggak keluar. Nah itu kelas 1. Anak mami gitu ya. Anak papi berarti. Oh anak papi Kan ya. bapak gue Disuruh yang nggak papi boleh. ya. Iya. Yang disuruh papi. Nah itu kelas 1 raport gue ditulis tuh cita-cita sama bapak gue sih yang nulis. Menjadi ulama yang rasional gitu. Karena bapak gue gak suka tuh kalau ulama gak bisa menjelaskan sesuatu itu secara rasional. Berarti Habib bisa dong menjelaskan secara rasional kenapa timnas kita jeblok gitu. Waduh. Saya Atau menjelaskan secara rasional kenapa PSSI nggak maju-maju gitu bisa nggak? itu kan bukan di level dakwah itu. Itu dakwah. Bukan, itu bukan agama. Emang olahraga dalam Islam tidak diajarkan? Jadi ajarkan tapi kan sampai PSSI. Itu dulu berarti di Jawa Timur. Itu di Jawa Timur tuh, di Bondowoso sana. Di Bondowoso. Mhm. Jadi bisa nonton Juventus di
Jawa Timur juga mulai. Iya, jadi pertama suka Juve itu SMP. SD gak ada. Gak ada obrolan soal bola tuh SD. Cuman main bola doang. Nah, SMP itu mulai tuh ada obrolan soal bola. Karena kan SMP itu awal mula kita kenal dengan orang-orang non-Arab. Dulu kan kita di kampung Arab, sekolahnya di kampung Arab. SD-nya semuanya orang Arab pokoknya. Kita beli permen ke orang Arab, kita sekolah di orang Arab, kalau sakit dokternya Arab, semuanya Arab pokoknya. Nah, SMP mulai SMP Negeri 4 Bondowoso. Hanya 7 orang yang Arab, selebihnya non-Arab. Sejak itu saya mengenal bullying. Ternyata menjadi Arab bukan membanggakan saat itu. Sangat tidak dong. Sangat tidak. Dipanggil domba, dipanggil onta, dipanggil Arab dengan suara yang diambil dari dalam perut gitu. Gue dipanggil Arab gak ada masalah, tapi kalau suaranya diambil dari dalam perut tuh Arab gitu. Itu gue tersinggung tuh. Tujuannya apa? Gak tahu kayak dia gak tahu dia kayak iseng benci gitu. Arab gitu. Apaan nih kata gue. Iya. Gue pernah tengkar tuh pas SMA. Kalau di aku gak tersinggung, ini orang kenapa di itu? Iya, kayak lebih ke gila orangnya. Gue tersinggung tuh. Gue 2 kali tersinggung itu. Kelas 1 SMA, gue SMA Negeri 1 Tenggarang Bondowoso. Dan pas kuliah. Pas kuliah tuh pernah sama dosen. Itu ada yang bilang sebelum gue datang nih. Itu orang Arab itu pikirannya sempit katanya. Karena yang dibuat ikat kepalanya itu biasanya tali yang buat ngikat dengkulnya unta. Makanya otaknya kayak dengkul unta katanya. Teman-teman kelas gue banyak orang Madura. Gak perlu disebut namanya. Nah, teman-teman kelas gue tuh orang Madura sangat hormat kepada orang Arab biasanya. Tiba-tiba hari itu kenapa mereka tiba-tiba ketawa-ketawa aja pas gue masuk. Nah, gue taunya ternyata itu. Udah langsung tuh. Itu sore gue tahu malamnya jam 8 malaman tuh gue telepon, gue cari nomornya tuh dosen, gue telepon. Anda ini seorang doktor di bidang filsafat yang seharusnya rasional, tapi pernyataan Anda sangat tidak rasional. Terus dia bilang apa? Akhirnya kata dia, memang. Terus kenapa? Waduh. Enggak, dia bilang maaf. Bahasa apa ya? Dia minta maaf. Bahasa apa tuh ya? Enggak ada. Jangan mancing-mancing dong. Ceplosan aja nama depan. Jadi ya udah gue kenal bola dulu. SMP. Berarti SMP itu tahun 2001 ya? 2001. Dan kalau gak salah yang disiarkan oleh TV RCTI Indonesia pada dulu. saat itu Serie A Italia. Mau gak mau ngefansnya ke Serie A kan, karena nontonnya itu. Nah, sama akses informasinya dapat dari koran soccer. Kalau bola kan semua olahraga tuh, kalau soccer spesifik. Dan soccer itu bagusnya karena ada bonus poster. Iya betul. Dan iya. bangsatnya soccer gak pernah ngeluarin posternya Buffon. Gue nunggu tuh bertahun-tahun. Sebenarnya udah dikeluar, mungkin Habib gak dapat edisi itu. Gak pernah, gue bertahun-tahun kok baca soccer tuh. Gue gak beli soccer, tapi gue baca soccer gitu. Karena gue baca di tempat jual soccer. Gue baca sampai habis, terus gue lihat posternya. Kalau Buffon gue mau beli. Gak pernah tuh ada tuh. Kalau bola masih ada? Bola gak tau gue ada posternya apa enggak. Saya biasa yang itu tuh, yang ya kan kita di sana dapat tabloid bola, soccer, nanti tuh edisi tahun lalu gitu. Maksudnya ya udah lewat. Iya kan ada satu toko itu memang dia jual-jual gitu-gitu, jual majalah, jual kaset yang asli gitu-gitu kan. Iya. Jual tabloid gitu-gitu. Tapi kan pas tiba di Fakfak misalnya itu udah 2 minggu yang lalu gitu-gitu. Oh udah lewat 2 minggu. Iya. Buat apa itu informasi? Itu posternya doang. Posternya doang. Atau posternya udah diambil. Bahas aku paling suka itu walaupun 2 minggu lalu tapi beli untuk baca ulas pertandingan. Ini kan berlaku terus dong. Ulas pertandingan ini walaupun pertandingan minggu lalu dia akan menjelaskan Juve nanti mainnya gimana. Gitu. Kenapa Juve struggling di posisi mana gitu-gitu. Itu kan berlaku terus dong, gak ada matinya. Iya. Sama posternya itu. Ambil posternya. Yang diincar. Ambil posternya. Kalau gak ada posternya, ada pemain misalnya Salas waktu itu. Suka, ada kan biasa foto Salas gitu. Ada ulasan apa. Gunting dong. Iya, clipping. Iya, tempel di lemari gitu. Kalau gue di pesantren dulu, kalau tiba-tiba koran Jawa Pos,
halaman olahraganya sudah ada yang menggunting, berarti Maria Sharapova menang. Oh, Maria Atau Sharapova. main. Iya, atau main. Karena koran dulu Jawa Pos itu lewat ke kiai dulu, ke ustadz dulu. Terus nanti kalau ada Maria Sharapova kan dia pasti pakai rok pendek. Iya betul. Nah itu dipotong dulu biar gak dibaca sama santri. Jadi kita tahu gitu kalau koran olahraga kosong. Oh berarti Maria Sharapova main semalam. Itu patokan ya. Pasti Maria Sharapova tuh. Jadi teknis gitu. Iya, benar. Jadi pokoknya kalau ada foto-foto yang porno gitu. Porno dalam artian membuka aurat ya untuk standar pesantren. Itu dipotong tuh. Jadi koran tuh dikurasi dulu ya. Dikurasi dulu. Di Tapi yang dikurasi filter. cuma olahraga. Misalnya Sri Mulyani gak pakai kerudung ya gak apa-apa. Oh. Tapi kalau yang kayak Kan Maria zaman itu juga Sri Mulyani belum masih sekolah. Iya gak tahu gue. Maksudnya masih kuliah kali ambil doktor kan. Gue gak tahu. Pokoknya yang di ini tuh kalau kayak Maria Sharapova biasanya. Makanya di pesantren gue tuh. Maksud Bib Serena Williams enggak gitu ya? Enggak, gue taunya itu. Maria Sharapova tuh yang hits Kalau di pesantren dulu. Serena Williams kalau pakai rok pendek enggak apa-apa gitu santri lihat gitu ya. Hilang juga. Oh, kirain. Dan ada juga buktinya ini perbedaan. juga. Buktinya sabun itu gue di pesantren dilarang beli sabun Lux. Kenapa? Karena fotonya Luna Maya. Gambar bintang Lux. Iya. Bintang Lux lu gak tahu. Luna Cakep-cakep Maya. Enggak, bukan masalah tahun. Enggak tahu kita enggak punya pikiran sampai ke arah sana loh untuk pakai. Lah, iyalah kan ada foto cantiknya. Ya Allah, foto Loh, doh. dunia pesantren ini lu gak pernah ngelihat cewek, Mat. Hah? Gue bahkan di pesantren tuh ya. Jadi kalau anak putri, pesantren putri main ke pesantren cowok itu kalau lab komputer. Kalau pelajaran komputer. Karena mereka gak punya lab komputer. Itu mereka naik mobil elf. Berhenti pas di depan pintu lab komputer. 2 meter kira-kira. Terus 1 meter kepotong pintu lab komputer. 1 meter kepotong pintu elf. Berarti cuma setengah meter atau 1 meter kita ngelihat. Cuma lewat gitu doang. Iya, Ya? pesantren itu nungguin kalau momen-momen itu. Terus lewat, wow gitu doang. Padahal pakai kerudung. Saking Dahaga lepas ya lihat itu ya. Iya. Saya ingat barak-barak di Freeport gitu. Bekerja kan cowok semua. Kasihan. Jadi ya udah. Akhirnya kalau looks tuh gak boleh, harus live boy. Oh, kan live boy foto anak. Foto anak, foto keluarga. Oh, foto keluarga. Atau yes. kalaupun mau pakai looks ya udah beli di kantin. Yang udah gak ada bungkus. Udah dikurasi juga. Iya, udah dibungkus plastik. Enggak gini loh, maksudnya ada teknologi namanya sabun cair gitu. Tinggal ya udah beli seukuran apa gitu ditaruh ke plastik. Gue gak berani pakai sabun cair. Sampo aja di pesantren gue itu gue masangnya di dalam kamar. Kalau lu sok-sokan bawa sampo keluar pada minta. Habis sampo lu sehari. Kalau lu berani bawa sabun cair keluar kamar, diminta-mintain. Makanya teknik pakai sampo di pesantren pakai itu dulu. Taruh di atas dulu. Okay. Nanti mandi lu badan, selesai badan, baru lu guyur kepala, terus baru di sampo yang udah kering tuh dikucek-kucek. Biar tidak diminta oleh yang lain. Bukannya kita pelit, karena memang kita miskin dulu. Astagfirullah. Sampo lo disembunyiin. Dan kalau kayak gitu, tiap lu bawa sampo tuh habis. Berapa ratus orang yang Apalah arti sampo dibandingkan pahala. Omongan-omongan bangsa temen gue dulu juga gini yang minta gini. Lu pelit banget sih sama sampo gini. Iya. Gini. Lu pelit banget sampo. Padahal dia gak pernah beli sampo. Iya. Jadi gitu. Nah itu pertama kenal tuh SMP. Pertandingan apa yang pertama kali Bib ini nonton? Gue Parma sama apa gue lupa waktu itu. Buffon udah main tuh? Iya, Buffon di Parma. Oh 2000 berarti ya? Karena 2001 dia pindah ke Juve. Iya, 2000. Karena makanya gue bikin email Buffon 2000. Buffon 2000 dulu. Email pertama gue. Jadi tahun 2000 gue tuh. Iya 2000. Gue kelahiran 88, berarti umur 12 tuh. 12 tahun ya? Udah, nah Kelas itu pertama SD, kenal. Pertama kenal ke Buffon sebenarnya di PS, main PS. Nama PS-nya tuh kayak Texas tempat PS1? PS1. Satu dong. PS1. Orang zaman PS1 sukanya Roberto Carlos. Sukanya siapa? Ini Parma. Iya, yang bisa itu, kencang. Gue main Winning 2. Iya Winning 2. Winning 2. Gue main terus kipernya Buffon.
Dan gue kan bego mainnya tuh. Tapi terselamatkan karena Buffon. Diajar terus. Das, dia tepis terus. Bagus nih Buffon. Itu main Shaolin Soccer kayaknya. Bukan ini gelaran. Nah akhirnya suka sama Buffon. Saking sukanya sampai gue kalau main Master Liga. Buffon gue jadiin penyerang. Baru pertama dong aku dapat gini. Iya. Adanya tuh Roberto Carlos ditaruh di depan. Iya. Ini Buffon. Buffon gue taruh di depan. Pokok sekiranya gue bisa mainin Buffon terus gitu. Kalau penyerang kan enak. Kadang gue taruh tengah. Ya kenapa gak taruh di kiper? Ya jarang kelihatan kiper mas. Kan gue jago mainnya. Astagfirullahaladzim. Dulu ceng-cengan kita. Kiper gue belum kelihatan ya. Udah menit ke-20. Iya benar. Ceng-cengan kita Tapi kan karena saking sukanya sama Buffon harus kelihatan terus. iya. Dan itu yang bikin gue akhirnya seneng banget ketika Buffon pergi ke Juve. Karena pegang Juve itu pertama prestis ya. Karena walaupun nggak juara pada saat itu. Karena juaranya kalau nggak salah Roma. 2000 Roma ya. 2021 ya Roma tuh Lazio ya. Roma itu. Dan Juve kalau nggak salah bukan papan atas. Papan atasnya itu masih Inter. Kemudian Parma juga di papan atas waktu itu. Peringkat 4 mungkin. Cuman orang tua gue itu, ayah gue itu suka kalau gue suka Juve. Hah? Karena di sana ada Zidane. Zidane itu kan Muslim. ikon Muslim. Oh ya. Ini kayak anak-anak sekarang disuruh latih UFC karena ada Habib Nurmagomedov. Iya. Iya. Jadi akhirnya gimana ya? Akhirnya nggak taunya beli Buffon karena jual Juve, karena jual Zidane kan ke Madrid. Iya. Jual Zidane ke Madrid, beli Buffon, Thuram, Nedved. Baru itu. Tahun depannya Cannavaro datang. Cannavaro datang tuh. Dan setelah itu sempat suka Camarossi. Camoranesi. Nomor 16. Gue akhirnya pakai baju SSB gue. Bukan SSB, kayak baju klub gitu. Ambil nomor 16 karena Camoranesi. Saat itu tuh yang lagi hits Trezeguet. Ya. Semua baju Juve yang ada kalau gak Del Piero, Trezeguet. Ya. Nyari Buffon tuh gak pernah dapat. Ya karena dia bajunya beda sendiri cetaknya. Kan baju kiper. Gak hitam putih gini dong baju Buffon. Gue bahkan pengen yang lengan panjang, man. Oh ya, zaman lengan panjang berarti yang pink hitam ya? Enggak, yang gue dapatnya baju kipernya kuning. Oh, yang kuning. Iya. Ini yang Juve. Yang Juve kuning, oke. Juve kuning yang lengan pendek. Ya, nah, gue beli itu kalau gak salah waktu itu 150 atau 300 ribu. Hasil tabungan. Oh, itu udah mahal tuh ya. Itu beli ori di. Yakin ori? Nah itu di Jones Collection. Satu-satunya toko kaos jersey bola di Bondoso tuh Jones Collection. Jun. Oh, kira Jones Collection. Dia bilangnya itu asli, jersey asli. Iya. Menurut dia ya? Menurut dia. Jones Collection kalau Anda bohong, awas Anda. Jones Collection. Nggak tahu. Karena udah lama itu. Iya, gue beli di Jones Collection itu mesen. Oh, pesan dulu. Oh ini pesan langsung dulu di Itali. Apa di Thailand? Gak tahu gue. Itu pokoknya itu pasti misteri tuh. Pokoknya kata Jones Collection, lo harus pesan kalau mau. Sini duitnya dulu. Gua kasih 7. Pesan di Thailand. Pre-order. Satu bat doang itu di sana. Enggak kenal. Akhirnya dapet tuh. Dan bingung. Ini mau dipakai atau mau ditempel di tembok. Akhirnya ditempel di tembok. Oh, saya ada baju Buffon juga yang saya tempel di tembok. Oh iya. Pas di Jogja ya. Iya. Oh iya. Yang biru, yang jeep biru. Jeep lagi. Iya, waktu itu udah jeep kayaknya. Yang biru baju kipernya. Lu kenapa beli Buffon? Motivasinya apa? Iya. Ngefans juga. Waktu itu dulu SD itu kan main gitu, kadang kiper itu terbatas karena kan di Papua nggak ada yang mau jadi kiper kan, semua mau menyerang. Kadang-kadang saya ngalah untuk jadi kiper dan beberapa kali ini tuh saya kiper, beberapa kali turnamen atau pertandingan lawan apa gitu-gitu. Iya. Ya udah saya. Itu kenapa ya? Kiper selalu dihindari. Karena di sana semua mau top skor. Kalau di Papua ya. Iya, cuma karena kalau saya pertimbangannya lebih ke kemaslahatan bersama, Bib. Padahal kalau enaknya jadi kiper tuh pasti dimainin. Karena kiper jatahnya kan sedikit. Orang yang mau jadi kiper sedikit. Iya. Biasanya kalau lo pengen pasti main tiap tanding ngelawan klub-klub lain, lo jadilah kiper. Iya. Kalau bek kan banyak stoknya. Penyerang, penyerang tuh harus jago. Kalau saya tujuannya menang. Jadi gimana cara menang? Nah, yang main di sayap, saya main sayap kiri kan. Main di sayap ini udah jago-jago nih, tapi kiper kurang. Nah, saya lumayan lah.
Nah makanya saya udah gak apa-apa ngalah, saya turun kiper gitu-gitu. Jadi kadang saya sayap kiri, kadang kiper gitu-gitu. Kalau klub jadi gua, memang kalau Buffon. klub gua tujuannya kaki. Iya itu, memang Kaki. jadi penonton Arab di sekitarnya tuh itu mereka semua jadi pelatih kan. Jadi ini pelatih, pertandingan Habib lawan non Habib nih. enggak. Arab. Kalau lawan non Habib bukan kaki targetnya. Apa tuh? Leher. Lu kan ada kan orang sampai ngangkat kaki sampai ke leher. Ada nggak di kampung ada lu. Lu kalau udah parah tuh sampai leher. Dia jadi ngelompat terus lehernya gitu. Teman gua ada yang giginya dari tonggos mundur karena nabrak kiper bang. Saya kalau orang udah berani banyak saya mundur gak apa-apa gol-gol. Nah itu apa? Ya, semua jadi pelatih. Jadi nanti kamu gini kita bingung tuh. Dan kalau di dalam kalau kita udah kalah itu biasanya mereka ngasih kode pakai bahasa Arab dengan menyebut nomor untuk dihajar kakinya. Salasar bang. Iya. Asrah 10. Salasar 10 hajar tuh. Dak, salasah. Jebret. Kadang kalau kita udah dekat ya tapi kita ragu, dia langsung getil artinya bunuh. Getil, das gitu. Ini bukan kayak lagi main bola, kayak lagi belajar kelompok di sanawiyah, Bib. Kayak Salasa, jawab nomor 3 gitu. Kenapa? Karena kan orang non Arabnya gak ngerti man bahasa itu. Getil. Salasa getil. Jadi dari luar tuh orang Arab, Salasa getil. Langsung dipump. Dihabisi sama kita. Das gitu. Jebret udah. Nanti tengkar udah. Pulang ribut udah sama supporter ini itu. Tapi ada Habib. Dan supporter tuh ada yel-yel yang kayak khusus orang Arab teman. Ya kayak Arapati gena. Arapati gena artinya tuh Arab gak begitu benar atau Arab salah itu pakai bahasa Jawa. Kalau Arab ke yang non Arabnya apa ini? Yel-yelnya. Yel-yelnya. Ya Toibah? Enggak. Nah itu persaingan Arab dan Habib. Jadi ada yang Habib, ada yang non Habib kan. Itu lebih sengit dalam drum band, dalam bola. Bahkan persaingan dalam ketat, beberapa dalam beberapa hal kalau ketemu di level yang tinggi kayak di semifinal itu kadang digagalin, man. Karena khawatir rusuh. Dasar Arab Jawa ya. Kesempatan banget. Kalau kita sana kolaborasi. Ini kok bersaing loh. Kolaborasi untuk ngabisin pribumi. Enggak. Orang kita nikah juga sama pribumi. Jadi gitu. Itu awal kenal Juve. Berarti 2001 tuh gua. 2001. Iya, zaman-zaman. Puncaknya ketika Juve masuk final champion. 2003. Sama Milan. 2003, ya, pertandingan 2003. champion yang paling membosankan. Yang 0-0. Nah, karena makanya gue gak milih Conte. Tadi pas ditanya tuh, karena Conte kena tiang waktu itu kan. Sundulannya Conte itu kena tiang. Oh, sundulannya iya. Yang penalti yang gak gol Trezeguet. Iya, tapi gue lebih kesel sama Conte karena kalau Conte masuk tuh gol, ya udah menang Juve. Dan gue sebelnya karena gue akhirnya gak sholat subuh di masjid karena itu. Karena Conte. Karena kan perpanjangan. Oh iya waktu. betul, extra time ya betul. 0-0. Ada penalti. Sampai penalti pertandingan paling membosankan. Itu. Nah, gue akhirnya nggak sholat subuh di masjid, tuh sholat subuh di rumah dan hari yang tidak Kesel menyenangkan. Saya banting telepon, dihajar satu rumah. Iya. Waktu itu. Pas Trezeguet tendang penalti. Berarti lu dari awal juga? Dari awal. Dari awal. Enggak pernah ganti. Zaman-zaman itu saya 2000. 99-2000. Langsung Juve. Lazio dulu. Oh, Salas. iya, Sama sebenarnya kayak Habib. Iya. Salas dulu. Salas pindah. Tidak, sebelum Salas pindah saya udah suka Juve. Oh. Pertandingan Lazio lawan Juve. Lazio menang 4-1 apa 4-0. Semua ngegolin tuh, Nedved ngegolin, Salas ngegolin. Saya kasihan sama Juve. Oh. Gak tega. Jadi jurus Iba doang nih. Iya, Iba terus akhirnya berikutnya Juve lawan Bari saya ikutin tuh nonton. Nonton Juve. Nonton Juve. Wah, nonton. Habis itu Juve Piacenza. Nonton lagi. Wah, kok suka sama Juve ya? Iya. Nah, udah musim depannya Salas pindah ke 2 musim kemudian Salas pindah ke Juve. Iya. Udah makin Juve tuh. Kalau gua tuh dulu sempat berpikir apa Cevo aja ya. Lagi jago-jagonya itu. Jago-jagonya dan
kayak seru aja kalau pegang tim kecil tuh kan ada tantangannya gitu kan. Dulu Chievo masih sendiri. Belum kalau, ada Chievo Verona kan. Iya, Chievo Chievo Verona. Verona. Chievo Verona. Jadi ya udah sempet tuh. Kalau gak salah Chievo tuh sempet Scudetto ya. Enggak ya? itu. Dia Tapi naik di atas. dari seri B langsung di 4 besar. 4 besar. Zaman Koradi. Iya, tapi pada akhirnya ujung-ujung tahun dia urutan 5. Masuk. Iya. European Yang League. mencuri perhatian saat itu ya. Iya, Chievo Verona. Chievo Verona 5 kalau nggak salah sih. Nah itu awal lo suka Buffon. Terus tapi gue juga punya jersey Zidane. Jersey Zidane ya itu karena Yang Juve? Muslim. Enggak, yang di Madrid udah. Itu ya karena Muslim kan. Kita kan ya kampung gue kan kampung Arab gitu. Iya. Selalu bangga kalau ada pemain Muslim yang yang hebat gitu. Apalagi Zidane itu kan top nomor 1 lah pada saat itu. Dan memang seorang playmaker yang bagus, gak egois, berbagi bola dengan baik. Saat dia gocek juga keren gitu. Dan ditambah juga perawakannya kan lebih berwibawa sebagai kayak pendakwah juga kan, kayak botak-botak gitu. Nggak kayak pemain bola loh. Iya. Kenapa? Nggak ganteng karena tinggi, botak gitu, berwibawa. Nggak cengengesan gitu. Wah, Tenang ya, karisma. Berkarisma. Dan salah satu hal yang menyebabkan libur sekolah itu kalau Zidane main atau Mike Tyson main. Sekolah libur. Sekolah libur. Mike Tyson, Maksudnya jam ya. itu. Biasanya Mike Tyson itu main jam 10. Bapak-bapak Iya, tuh. Nah, tentu. itu libur sekolah. Jam 10 sampai jam 12 libur. Kenapa? Mike Tyson main. Tyson, ya. Karena Mike Tyson masuk Islam kan waktu itu. Oh iya, setelah dari penjara ya betul. Setelah dunia masuk Islam. Jadi hiburannya adalah hiburan-hiburan yang Islam saja. Dan nonton Zidane, Mike Tyson. Iya, pokoknya hidup Islam gitu. Deddy Corbuzier belum masuk waktu itu. Kalau sekarang mungkin udah masuk anak-anak muda di kampung gue mungkin sekarang close the door. close the door ya. Karena masuk Islam. Agak gimana ya? Kalau zaman dulunya Muhammad Ali. Muhammad Ali. iya. Muhammad Ali. Makanya gue dari kecil tuh udah kenal Muhammad Ali. Salah satu yang paling gue tahu misalnya Muhammad Ali. Gak suka ini Elie Boy. Errol Iba masuk Islam juga loh. Lah, masuk Islam. Iya, udah banyak setelah itu. Zidane tuh kan masih Lah kan awal-awal. zaman itu awal-awal. Elie Boy kan zaman itu. Elie Boy. Iya. Enggak, gue gak kenal malah. Lah, pemain timnas nomor 8 Elie Boy waktu lawan Oh Arab iya, Saudi timnas, ngegolin tuh. timnas. Oh iya. Nah, itu Enggak, kan masa zaman itu, Man? Enggak lah. Ya, Itu iya, dia dari 2007. tahun itu. 2007. Enggak, mainnya udah dari Oh tahun iya. itu Oh kan. iya. Udah Enggak. masuknya Kenapa Errol lu jadi Iba. kayak Elie Boy? Iya, enggak, maksudnya kan ada Maksudnya nih. orang Banyak di dalam orang Indonesia. Orang Indonesia Islam ya biasa lah. Masuk. Kan tadi Mike masuk Tyson Islam. yang masuk Oh kan. iya. Enggak, kalau ini karena ya di sana lah. Ya di Eropa dan ya kayak sekarang kita bangga sama Salah lah. Oh. Bukan kita ya, saya doang ya. Saya juga. enggak. Saya bangga. Ini Liverpool. Oh. Liverpool. Bangga Gue salah. kayak itu. Gua Bangga pernah- gol terlambat tadi malam ya. Bangga. Kalah. Jadi kita syuting ini ketika semalam MU menang 2-1. MU menang. Bagus, Iya. bagus, MU menang bagus, 2-1 lawan Liverpool. Tumben. Oh. Tumben. Pelatihnya bilang tim ini bisa main bola. Pelatihnya loh, pelatih MU loh. Tanpa Ronaldo. Tanpa Ronaldo. Emang Dicadangin. yang bikin rusak Ronaldo orang udah Nah, bilang. salah caranya. satu gua agak sukanya Juve karena datengin Ronaldo Hah? tuh. Kenapa, Bim? Iya. Kenapa, Bim? Ya jadi kayak entertain aja akhirnya kan. Ah, Tidak. Itu dong tujuannya. Iya kan, tujuannya jualan kaos nanti iya, kan. dan terbukti. Brand Iya kan, secara terbukti brand pasti. Juve-nya tinggi. Iya. Jadi akhirnya mainan brand gitu. Jadi gua gak suka. Walaupun gua tuh dulu gak suka sama Ronaldo, memang Cristiano Ronaldo tuh secara pribadi gua gak suka. Karena gak punya akhlak kan. Kenapa nggak punya akhlak? Gak punya akhlak man. Gak senyum. Terus seenaknya sendiri. Dia dukung Palestina loh. Nah ini dulu. Gue arahnya ke sana. Awas. Gue sukanya Messi. Karena Messi kan senyum gitu. Kayak akhlak Ronaldo kan gak senyum. Tingkahnya gitu kan. Gitu-gitu. Gue bangsat Ronaldo nih gak punya akhlak kata gue. Nah Messi akhlak tuh. Gue suka Messi. Maksudnya pribadi ya. Suka Messi.
Terus baru tahu ternyata Messi tidak dukung Palestina. Ronaldo dukung Palestina. Jadi Akhirnya gue suka sama Ronaldo. Iya. Benci sama Messi. tapi Kata gue ini fans Messi bisa serang kita. oh iya. Gue gak tahu kan. Gak ada urusan. Gak ada urusan ya. Yang penting Palestina ya. Enggak, lu ini enggak sih? Lu ngerti enggak bahwa di mata gue tuh Ronaldo emang kayak gak punya akhlak. Kan Lah orangnya emang songong. semua kan? orang mengatakan itu. Kalau Messi kan gitu, kayaknya baik. Ya. Gak tahu juga dukung. Semua Palestina. orang sih. Apalah arti kebaikan? Kalau Tanpa Ronaldo mendukung tidak mau Palestina. bertukar jersey dengan pemain Israel. Iya. Iya, Dan iya. nggak tahu itu benar nggak sih Ronaldo juga katanya nggak mau tatuan karena mau Donor darah. benar Iya, ya? katanya Iya, iya. itu dari dia Gitu. sendiri ngomong. Iya, nah Dia itu sendiri yang gue ngomong. sukanya kayaknya orangnya tuh Dan humanis dan banget. dia pernah mengingatkan Ozil untuk kamu lupa berdoa, baca angkat tanganmu. Serius. Iya. Oh iya. Dan dia tanya doa itu Al-Fatihah gitu. Wah. Langsung waktu itu di Indonesia isu tuh Ronaldo sudah belajar Islam. Iya. Waktu main di Madrid kan memang Iya, best friend iya. banget Oh, sama Ozil. Ozil kan. Dia gak tahu Boris Iya. Bukir ngerti banget Islam tapi tidak masuk ke sini. Susah diajak. Gitu. Jadi Ronaldo akhlaknya lebih oke ya. Di mata gua. Oh iya. Di mata gua jadi gua ngerasanya begitu. Kalau dibakar apinya kecil lah gitu. tapi gue dulu kayak waktu kecil tuh kayak punya keyakinan semua orang baik itu pada akhirnya akan masuk Islam gitu. Akan Lu masuk Islam. pernah punya doktrin itu nggak? Enggak sih. Gue kayak Enggak. nih Enggak terlalu baik. beda ini, kita beda pulau ya. Doktrin itu cuma ada di pulau sini gitu. Pulau kami aman-aman aja gitu. Gak ada pemikiran gitu-gitu. Doktrinnya apa kalau pulau? Hah? Kalau pulau lu doktrinnya apa doktrinnya? Pancing. Apa? Suka pancing-pancing nih. Apa? Enggak ada doktrin. Bahwa kita bukan bagian dari Bib, enggak. aduh ya Allah. Ini enggak ucap, Habib enggak ucap. Enggak ada. Enggak Ya Allah. Enggak ada. Tapi Real Madrid gimana Bib? Nah, Bib, tapi Nah, gue kalau tuh gak suka kayak dukung Real Madrid yang gede-gede tuh sebenarnya gak suka. Nggak suka. Nggak ada Iya. tantangannya kan. Tapi itu secara manusiawi sih. Misalnya kita punya satu tim dukungan gitu kan. Misalnya Juve ya udah. Ketika pertandingan lain itu kita pasti akan terbawa untuk mendukung yang lebih lemah. Iya. Yang ketika nonton pertandingan netral ya kita nggak dukung dua-duanya nih. Misalnya kayak saya dukung Itali, oke, misalnya terus kemudian Spanyol sama main Spanyol. lawan Lithuania misalnya. Ya kita pasti dukung Dukung lawannya. Lithuania. Oh, iya. Secara itu manusiawi sekali untuk itulah. Jiwa manusia itu adalah Membela yang lemah. Membela yang lemah. Kayaknya enggak deh. Lebih ke ego aja tuh. Kayak suka kalau orang yang gede dihabisin. Iya, gitu. membela yang lemah ya. Pengen yang lemah yang menang. Enggak, kayak suka aja kalau fans Spanyol nangis gitu. Atau fans Belanda nangis ketika kalah sama tim-tim kecil. Karena kalau tim kecil lawan tim kecil kita Karena matiin tim TV kecil ya. kan rata-rata gak ada Kita matiin fansnya. TV Kita ya. matiin TV. Karena gak ada fansnya kan kalau rata-rata kalau tim kecil. Enggak tahu gue. Ada nggak ya orang yang ngefans sama kayak Sampdoria? Ada Sampdoria klub Indonesia, Ada. Oh, iya. Fiorentina, banyak. Ada, Fiorentina cuman emang dari dikit dulu ya. ya tapi. Nah itu gue Banyak, gak tahu tuh. Gue nyangka cuman ya tim-tim gede aja gitu. Kayak Milan, Inter. Ada kan di antara setiap manusia ada yang pengen berbeda. gitu. Oh iya, Ada yang pengen terlihat anti-mainstream. eksklusif, anti mainstream Ada, gitu iya. gitu. Ada lah. Ada aja. Iya. Berarti padahal- Habib sama Mamat belum pernah lihat Juventus ngangkat Champions secara langsung ya? Oh iya. Belum gue. Belum. Final- Itu Conte itu. 2003 itu. 2003, 2013, 2014. Kalah Kalau semua. Scudetto Kalah di kita final. udah muak, udah sering kita Saya ganti Scudetto. channel. Bos. Coppa Italia udah sering. Ya iyalah pertandingan itu mah setara dengan Copa di Samsung. Setara Piala Presiden kan. Terus Kalau sepak bola Indonesia ngikutin tapi Bib? enggak Nonton. nonton. Persibon Bondowoso nggak Persibo ada Persibo. ada? Persibo. Iya. Oh. Terus tapi kayaknya udah bubar. Apa Bojonegoro? Enggak, Bondowoso. Oh Bondowoso. Iya. Segitu gak dikenalnya tuh sampai disangka Bojonegoro. Iya karena Persibo di Liga Utama itu Persibo Bojonegoro dulu. Oh Persibo itu? Iya. Bojonegoro. Oh, ini Persibo itu Persatuan Sepak Bola Bondowoso. Bondowoso iya. Makanya ditambah N aja Persibon. Persibon. Pakai D, Bon. Kayak tulang belakang gitu. James Bond. Iya. Udah bubar. Stadionnya juga udah bubar.
Stadion Magenda Bondowoso. Stadionnya dirombak maksudnya. Enggak, kayaknya udah jadi tempat ngangon sapi gitu. Tempat sapi. Berarti udah gak dikasih ada makan. pertandingan Tarkam juga gak ada dong? Kalau Tarkam kan memang bukan di stadion, Man. Oh, di lapangan-lapangan Tarkam biasa. Iya, di lapangan-lapangan biasa dan kayak garis pinggirnya udah gak jelas gitu kan. Garis pinggirnya penonton. Iya, Penonton yang berdiri nih. gitu-gitu kan. Nah, itu kalau Tarkam masih tuh banyak. Tapi serem kan Tarkam tuh. Ya, tapi masih jalan aja gitu ya. Resikonya kan kayak patah. Iya kalau itu ya. Iya kan. Tapi kalau timnas Habib suka apa? Timnas pemainnya. Enggak timnas secara keseluruhan gitu loh. Secara umum. Oh, gue Itali. Itali. Karena Juve lah udah itu. Kan Belum rata-rata tentu ya. juga. Masa? Iya biasanya Belum gitu. tentu. Saya suka Juve waktu itu suka Chile. Karena ada Salas. Enggak. Zamorano. Enggak, karena ini sistem negaranya beda. Enggak, karena salah. Karena salah. Salah waktu itu. Saya suka Chile terus lihat duetnya sama Zamorano di Chile Copa America waktu itu keren sekali. Gua kalau alternatif Italia itu Ceko. Republik Ceko. Anak-anak 2000-an, 2004. Iya, karena banyak kan dulu ada pemain Nedved, pemain bagus-bagusnya. Camoranesi. Itu kalau Camoranesi itu Argentina Itali. yang pindah ke Italia. Iya, dia keturunan Argentina tapi kebangsaannya Italia. Iya. Sama ini Milan Baros. Jan Koller. Itu tapi untuk kebutuhan ini main PS. Oh iya betul. Emang bagus Ceko. Bagus kalau di PS. Di PS bagus. Kalau saya ini Argentina. 3-4-3 Argentina. Wah depannya Batistuta, Crespo, Tevez. Iya. Gila banget tuh. Batistuta tapi dulu ininya di Roma tuh. Jadi gue gak suka banget sama Roma. Jadi ya udah. Kenapa? Karena ada satu agama khusus gitu. Enggak. Karena Batistuta itu secara perawakan seharusnya Muslim, tapi kenapa gak Islam? Secara perawakan bagaimana? Sering Iya kan, dibilang kan mirip jenggotan. Batistuta ini kan sering dibilang mirip Yesus malah. Iya. Enggak, kalau ya kan itu perspektif, Man. Enggak, Habib mau merubah pandangan orang nih atau gimana nih, Habib? Jangan salah. Gambar Yesus yang diyakini paling mendekati itu justru mirip gua kok. Hah? Lu lihat aja deh. Jangan bikin pasal penistaan agama keluar nih. Enggak, gue sering di-mention soalnya di Twitter. Banyak orang yang mention, Habib mirip Habib Ja'far. Ada. Ya, ini poster Yesus. Poster Yesus. Bukan poster, kayak foto terbaru yang tentang Yesus tuh banyak di Twitter. Coba gua cari. Paling mendekati. Nah, gue sering tuh di-mention. Itu ya Habib ya? Nah, bukan ini, bukan. Ada lagi tuh di Twitter gue sering di-mention. Yang terbaru tuh. Yang mana? Iya mirip-mirip yang itu tuh nih. Tungguin gue buka di Twitter gue ya. Yesus Husein Ja'far. Bib mic-nya ke tengah. Nah, Mana? Ini? Bukan. Ah itu yang paling ujung. Itu ya? Bukan. Foto. Saya penasaran nih. Kok bisa-bisanya? Oh makanya. Nih. Ini. Oh itu yang tadi. Yang tadi kayaknya. Tuh. Oh. Kalau nih. Nih. Sampai ada yang bikin gini loh. Yang ini tapi ini lukisannya, versi lukisannya. Sampai begini nih. Oh. Nah, jadi Habib gak suka Batistuta karena dia juga mirip gitu. Habib pengen lebih mirip. Dan Muhammad Ali kan bilang, kenapa sih semua itu putih? Gedung putih, Yesus putih, semua pokoknya putih. Itu kritik kepada diskriminasi kulit hitam waktu itu. Ada wawancara panjangnya Muhammad Ali. Itu karena Ceylon Seven sih. Mengapa ada sang hitam bila putih menyenangkan. Duta tolong dirubah lirik lagunya. Jadi enggak sih kalau Roma itu lebih kayak. Berarti tim Italia paling dibenci Habib Roma. Enggak dibenci, kayak waktu itu tuh ada kayak ngeselin aja Roma itu. Tim kecil yang tiba-tiba jago merengsek naik ke tim besar atas. Itu dari dulu. Enggak lah.
Dulu tuh Inter. Sekarang baru jadi tim Iya, kecil. sekarang tim kecil lagi. Tapi kan sempat Scudetto kalau nggak salah kan. Iya 2000 zaman Capello. Capello. Di zaman itu, iya. Iya. Penyerangnya yang jadi pelatihnya sekarang itu kan siapa sih? Montella. Montella ya. Iya, penyerang Montella, Totti, Del Vecchio. Iya. Berarti gol. Iya. Totti sampai Di tengah Damiano Tomasi. Tomasi. Iya. Iya. Di belakang ada Cannavaro kan sempat ada Cannavaro. Enggak, karena Cannavaro enggak pernah main Roma. Oh enggak pernah. Di belakang itu pokoknya Orang-orang Roma Brazil. trio Brazil semua tuh. For Brazil. Oh iya Cafu, sorry. Cafu, Aldair, Iya. Ada Walter Samuel sih satu orang. Walter Samuel, Argentina ya satu tuh. Argentina. Samuel pindah baru ganti 5 ya. Iya, Ganti iya. 5. Iya, jadi Jago. nggak tahu ya kenapa Roma tuh pokoknya kayaknya ya juga mungkin karena faktor teman gue yang pegang Roma tuh gue gak suka gitu. Pokoknya anti tuh pegang Roma dulu. Terus kayak Roma ini ya, sorry itu sih, kayak klubnya orang kaya gitu. Gue gak tahu tuh. Yang pegang Roma tuh orang-orang parlente di kampung gue dulu. Oh. Jadi klub elit kayaknya. Tapi memang Roma itu ini elit sih. Iya. Jadi Nggak Roma tahu dan buat berlaku Lazio- juga nggak di sini. Lazio itu dari pekerja-pekerja kan. Lazio Iya, dibentuk betul. oleh para pekerja, Roma itu oleh bangsawan-bangsawannya. Jadi memang- kalau di kampung gue gitu kayak orang yang klimis, kaya gitu. Bisa ya tertransfer Ada sampai ke sentuhannya, Indonesia iya, ya. iya, sentuhan. Gue kayak gak gitu. tahu ada gitu, gak tahu di luar di kota Tapi lain ya. enggak, Prasteguh enggak. Prasteguh Roma. Roma, enggak ya. Hei Prasteguh. Iya, Kenapa Anda sampah bilang gitu, Bib. enggak jangan sampah? Nih, Itu kayak Arab tapi suara dalam ya. satu pertanyaan untuk ini ya, untuk penggemar Liga Italia. Biasanya ada pertanyaan ini, kita juga harus nanya ini ke Habib. Del Piero atau Francesco Totti? Nah, Del Piero dong. Gue benci. saya yang Juve aja gak sepakat tuh. Gue gak suka Totti. Gak suka tuh ini lebih dari jagonya. Sama kayak soal Messi dan Cristiano Ronaldo. Del Piero itu kayaknya berakhlak gitu. Kayaknya Tapi baik. Bib, fakta yang Bib tidak tahu. Totti bantu Palestina. Masa? Iya. Emang iya, Bet? Serius? Langsung berubah. Langsung berubah. Serius. Enggak, pokoknya kayak Totti itu kayak songong aja ke gua. Iya, dia memang selalu gitu. Kan gayanya songong ya. Tapi itu kan soal Tapi kalau soal pembawaan skill, aja. mana yang lebih? Kan mereka ini selalu tidak bisa dimainkan bersama di tim Iya. Italia karena memiliki visi yang sama, pola yang sama gitu-gitulah. Soal Siapa yang harus dipilih salah satu nih, Totti atau Del Piero? kalau menurut gua kalau skill tetap Del Piero sih. Del Piero itu kan tendangannya bagus, walaupun Totti juga bagus ya, tendangan bebasnya bagus, sebagai penyerang juga oke, dan sebagai brand juga kuat. Dulu itu baju Del Piero itu di mana-mana. Iya, karena Maksudnya bajunya- paling tidak lebih awal dari Totti. Iya, bajunya baju terkenalnya. Juve. Jadi Baju- Totti itu dulu lebih terkenal dari Roma. Iya, Iya. iya Francesco Totti. Dan itu Totti kan Roma banget ya. Kayak ya sama sih Oh, Del Piero juga. Bib gak suka yang Roma banget gitu ya. Gue gak tahu, gak ini aja kayak berjarak aja sama mereka tuh. Oh gak suka berarti ya yang dari Roma gitu, mengarahkan gitu ya. terus, Kenapa jadi Roma? Enggak. Saya cinta kepada orang berbeda agama. Saya cinta. Loh, siapa yang bahas Ya berbeda kamu kan? Roma-Roma kok kesana ya? Daripada makin ngalor gitu sih, mendingan kita nyuruh Habib bikin Untuk memilih 11 pemain Iya. favoritnya dalam Ultimate Team. Bib. dalam Ultimate Team. Oke. Jadi Ultimate Teamnya Habib Jafar ini adalah tim Serius. sepak bola yang diisi oleh pemain-pemain Muslim Muslim, tapi di luar Indonesia. di Oke. seluruh dunia. Di seluruh dunia Iya, ya. betul Oke. Pemain Muslim ya. Oke. Oke. Ini silahkan Dari kiper. kiper. Siapa yang Habib pilih Kiper di Muslim. posisi kiper? Kiper yang Ada satu kiper pernah main di Everton, timnas biasa sering lawan Indonesia. Habaib juga. Wih, Iya. siapa? Al-Habsi. Oh iya. Iya, Al-Habsi. Muhammad Al-Habsi. Muhammad Al-Habsi. Kita taruh Muhammad Al-Habsi. Al-Habsi. Bek kanan. Al-Katiri. Enggak gitu, ini bukan Enggak. 11 marga Arab di Indonesia. Enggak gitu. Kalau gitu nanti di depan tiga-tiganya pasti dari Habaib semua. Gue gak hafal sih pemain-pemain Kanan. Muslim. Kafu katanya masuk Islam, Bib. Masa? Gak tahu. Kapan syahadatnya? Trezeguet itu
Muslim ya? Enggak ya? Enggak, isunya Isunya iya, doang. iya, isunya dulu Isunya di dulu, Indonesia. iya. Trezeguet itu karena dia pelihara jenggot dikit gitu. Iya, dari mulai itu kan ada gosip bahwa dia ini bukannya Islami, udah Islami gitu. Atau yang gua suka aja ya. Iya, boleh. Yang gua suka itu Dan didoakan mudah-mudahan masuk Islam. didoakan. Iya. Yuk bisa yuk gitu ya. Ultimate Teamnya 11 pemain yang Habib suka. Nah, Iya. oke, sip. Di bek Berarti kanan. apa itu Al-Hafsi? Ganti Buffon. Nah, Oke, ya. Oh, enggak terimanya di sini. Buffon. Oke, Buffon. Buffon. Kanan, bek kanan. Bek kanan itu Cafu tuh kanan apa enggak sih? Kanan. Iya, kanan. Bek kiri. Bek kiri itu kalau Thuram tuh tengah ya. Turam tengah. Thuram tengah kadang main di Cannavaro, kanan. Cannavaro tengah juga. tengah juga. Thuram kadang main di kanan. Ada Zambrota di situ. Oh iya Zambrota. Ada yang mau bunuh diri waktu Zambrota itu. tuh sampai sering ke depan tapi kan ke Iya, lemah. Iya, dia bisa main di dua-dua kiri kanan. Nah itu Thuram di tengah sama Cannavaro. Thuram Cannavaro. Duet dari Parma. Iya. Parma sampai Juve. Oke. Iya, Parma sampai Juve. Kalau nggak salah di Juve pernah kapten ya, Cannavaro ya. Karena enggak, kapten waktu itu Del Piero lah. Del Piero Ada sampai bisa- ke Buffon ya, setelah itu Buffon. Setelah itu Buffon. Dan hebatnya Buffon walaupun Juve turun ke Serie B dia setia Del Piero juga. menemani. Cellini juga. Cellini ya. Camoranesi. Cannavaro Oh, iya. aja yang pindah ya. Iya itu Cannavaro ganti Cellini aja. Oh, Cannavaro ganti Karena- Cellini. Karena nggak itu setia. ya enggak apa Cellini kan bisa tuh suruh Asro Salasa. Bisa tuh dia. Kenapa? Enggak dia bisa tuh matahin kaki orang bisa tuh dia. Iya, doktor loh, S3 dia. Oh iya, Oh iya. tapi enggak Islam. Ya Allah. Ya gue kan nanya doang. Semuanya harus ke sana. Astagfirullah, astagfirullah. 3 gelandang. 3 gelandang. Wow. Camoranesi. Camoranesi itu iya benar kanan. Iya, dia bisa main di situ. Iya. RCM. Terus di sana itu Sebentar ini Camoranesi. Itu kenapa ya dulu dia sampai dinaturalisasi ya? Emang Italia enggak punya? Enggak naturalisasi, dia tuh kayak Milih. Jorginho. Dia punya dua Dia kepribadian. dari dia Dua kebangsaan. warga negara Argentina, ibu bapaknya itu Argentina, tapi punya dari citizen. SSB lah, kayak Messi ditawarin timnas Spanyol gitu loh. Jadi dia pilihnya Italia. Pilihnya Italia karena waktu itu dia susah tembus kalau di Argentina. Oke. Dipanggil pertama Italia langsung mau dia. Terus di sana itu berarti CM tuh Ada banyak, siapa ya? ada Zidane, Oh Zidane bisa CM. bisa. Iya, Zidane. Zinedine Zidane. Iya. Zidane. Momen terbaik Zidane adalah ketika nyundul Materazzi. Itu momen terbaik ya. Kenapa, Kenapa Bib? Bib? Karena Keren. satunya dari Italia, dari Roma, satunya dari Muslim gitu ya. Enggak. Itu karena dia ngata-ngatain ibunya kan katanya isunya. Gue emang dari dulu kalau orang ngata-ngatain ibu tuh Dia nggak suka. bilang ibunya teroris ya, teroris. dan Iya pelacur katanya kalau begitu nggak kan. Tapi itu kan nggak pada akhirnya nggak pernah diungkap kata-katanya kan. Iya. salah. Zidane Kan- pernah ngomong kalau nggak salah ya. Nggak Nggak pernah. pernah secara Nggak pernah. vulgar. Itu sampai sekarang nggak pernah. Oh, dia cuma aminkan apa yang wartawan bilang. Katanya gini. Iya, tapi katanya nggak ada yang pernah tahu tuh apa yang diomongin. Mungkin Materazzi bilang ya, apa Anda murtad aja. Kurang ajar kamu. Astaga. Tapi kalau tidak pernah diungkap karena takut berhubungan dengan isu-isu yang sensitif, agama. Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Katanya kalau nggak soal ibunya itu soal ini kewarganegaraannya dia kan imigran. Iya, Si pokoknya ada teroris, ada soal ibunya Iya. gitu-gitu. Gitu-gitu. AM, attacking. Ya. Banyak nih pilihan di sini. Bisa Del Piero bisa. Bisa. Totti. bisa. Oh jangan Totti dong, Del Piero. Del Piero. Iya. Kanan. RW. RW. Ini bukan warung ini ya, B2 ya. RW. Bukan. Bukan ya. Sutanto. Nama RW gue itu, bukan. Bukan. Itu nama RW saya. Oh, rukun Pak warga, RW. Pak RW. Astagfirullah. Kanan itu siapa ya? Kalau di Italia dan Juve. Ada banyak sih banyak. RW itu bisa. Kalau di Juve dulu kan siapa?
Nedved kan kiri, kanannya Camoranesi. Tapi di timnas Italia kan Camoranesi digeser ke bawah. Iya. Kalau LW-nya Nedved ya. Iya, LW-nya tuh Nedved. LW-nya Nedved. Tengahnya dulu tuh, tengahnya itu Ibrahimovic. Enak. Enak soalnya. Dia kan sombong juga, Bib. Dia sombong. Iya, sombong dia emang. Terus kenapa? Karena ada Ibrahimnya. Enggak. Kesombongan itu hilang karena ada Ibrahimnya. Enggak, Ibrahimovic itu sukanya gue kan kalau main PS selalu umpan-umpan dari kanan kiri. Dia sundul. Ibrahimovic itu paling powerful buat nyundul tuh. Oh iya. Tendangan juga kalau di PS. Tendangan juga jago banget. RW kalau sekarang itu ada Messi. Apaan Messi? Oh, Cristiano Ronaldo. boleh. Kita taruh Cristiano Ronaldo bisa main di mana aja. Iya, Ibrahimovic sama Ronaldo tuh kan bertentangan tuh kan. Yang satu sombong, satu Nedved nengahin. Iya, ada Zidane juga bisa kasih dalil. Super sub, satu orang yang masuk yang bisa merubah-rubah pertandingan atau merubah gaya jalan permainan gitu. Oke, itu Erik Jemba. Kenapa jadi Erik Jemba? Biasanya siapa super sub tuh? Super sub banyak. Kalau di MU dulu Ole Gunnar Solskjaer itu spesialis dari super sub. Di Juve Zalaeta. Di Juve ada Zalaeta. Oh iya, Zalaeta. Ada Marco Di Vaio. Enggak, atau Baggio. Boleh. Roberto Baggio. Masukin Baggio tuh. Baggio zaman di Brescia ini. Mainnya sebentar doang Baggio untuk kasih fix lah gitu. Iya, Baggio itu gue soalnya sama Baggio itu kasihan. Soalnya kan karirnya hancur setelah nggak masuk nendang penalti di Italia kan. Wah, tambah naik tuh 94 kan. Iya, maksudnya stres banget kan itu kan. Karena dia penentu kalau nggak salah kan waktu itu kan. Brasil juara waktu itu. Dan klub Italinya juga Parma kalau nggak salah ya. Dia pernah di Parma. Klub dia nggak pernah. Dia main di Lazio, Juve pernah, Juve ya. Inter, pindah ke Milan, terakhir di Brescia. Oh, terakhir Brescia. Duet sama Luca Toni sama Caracciolo. Ada Andrea Pirlo juga di belakang. Ada Pirlo di belakangnya, masih muda banget tuh. Nah, gue salah satu nggak suka ketika Juve beli Pirlo juga tuh. Wah, iya. Itu kenapa? The best singing ever. Enggak, karena kayak kita udah terlanjur musuhan sama Milan gitu. Kalau secara karakter. Nah justru bagus dong ambil legendanya dong. Jangan. Sekarang jadi legenda juga. Gak enak, kayak apa dibesarkan oleh orang lain, kita cuman ngambil. Pirlo lebih mencintai Juve sekarang. Karena kayak gue tuh justru seneng ketika Zidane dijual ke Madrid. Bagaimanapun Madrid itu masih ke Juve-Juvean setelah ada Zidane. Madrid ke Juve-Juvean. Iya. Kan penentunya itu Zidane. Iya. Enggak, Zidane itu penentu. Kayaknya emang gak suka sama Roma dan Italia. Kalau padahal Real Madrid itu lambangnya di belakang salib loh. Real Madrid iya, lambangnya salib. Sama kayak Portugal. Nah, Portugal. Salib, iya. Sekarang di Italia itu Genoa. Oh, Genoa gitu juga ya. Genoa lambang di sininya. Gimana kita tuh? Harus bikin tim yang lambangnya bulan bintang nanti, Pak. Ya, partai dong PB. Manajernya apa, Bib? Manajernya. Ya. Pelatih. Oh, pelatih. Pelatihnya. Pelatih itu ya Lippi masih. Marcelo Lippi. Lippi ini pelatih terbaik tuh menurut gua Lippi. Yes. Juve dipegang. Walaupun Lippi. pernah dia hancurin Juve juga ya. Turun tiba-tiba pindah timnas Italia. Kapten di antara semuanya. Ya Buffon dong. Buffon kapten di atas Zidane dan Del Piero. Gianluigi Buffon. Oke, itulah dia Ultimate Team dari Habib Hussein. Ini kalau buat main Master League gitu menang. Asik ya. Menang. Iya. Cuma nggak ada ininya, DM-nya. Oh semuanya pengatur serangan, siapa yang bisa pertahanan? Kalau taruh Tacinari di situ satu ya. Tacinari atau Igor Tudor. Aduh, Tudor. Oke. Gue sebenarnya gak suka tuh sama pemain-pemain yang model kayak Materazzi. Oh ya, saya juga gak suka. Karena Nigel de Jong, Van Bommel gak suka. Gattuso gitu. Provokatif soalnya. Mainnya tuh kayak bacot. Berarti gitu. sukanya yang kayak Matuidi ya. Gak bisa Gattuso. Tapi Gattuso ternyata jadi pelatih. Gue gak percaya dulunya Gattuso itu bisa jadi pelatih.
ternyata jadi pelatih bagus. Pemain tengah rata-rata bisa jadi pelatih karena mereka yang tahu kan kapan maju, kapan mundur atau pemainnya gimana. Tapi dia kayak kan urakan aja man gitu kayak. Kan. Tapi kan dengan semangatnya itu bisa membakar motivasi di dalam ruang ganti. Gue yakin di ruang ganti dia gitu. Gitu kan. Cekek pemain kan. Lipi aja dicekek gitu. Terus diayun gitu. Oke, ini kita sudah bertanya Habib. Oke. Sobat netizen. Sporty. Ya. Ke netizen. Jadi kita akan masuk ke Sobat Sporty bertanya SSB. Nah, yang pertama ada dari Andung L. Ada enggak ya Habib yang jadi pemain bola? Ada tadi. Al-Habsyi. Al-Habsyi tadi. Muhammad Ali Al-Habsyi. Ali Al-Habsyi apa Muhammad Al-Habsyi lupa. Iya banyak. Malah banyak tuh. Banyak. Anda sering-sering nonton timnas UAE, Qatar, Saudi Arabia, Yaman, Palestina. Enggak, kayak di Indonesia ada Zen itu di Persebaya kayak. Mzen Al-Haddad. Mzen Al-Haddad pelatih, sekarang jadi pelatih. Ada juga pemain timnas, pemain Persib juga. Apa? Salim Ali Drus. Oh, Salim Ali Drus. Ya. Ini banyak. Oh iya benar. Juga tuh. Banyak tuh. Oke, berikutnya dari Gama Pila. Kalau pemain bola cetak gol melakukan selebrasi apakah terhitung takabur, Bib? Aduh. Sombong. Iya, sombong. Iya, ria menunjukkan ke orang-orang. Jadi takabur tidak? Enggak, itu masuknya tahadus bin nikmah, mensyukuri nikmat dari Tuhan. Oh, mensyukuri nikmat. Iya, kecuali kalau Cristiano Ronaldo kayaknya takabur. Karena tunjukin otot-ototnya. Iya. Iya kan? Iya, terus pokoknya kalau yang sampai buka baju tuh. Kalau salah Mane ya enggak lah. Itu tahadus bin nikmah. Sujud, apalagi kalau berdoa. Yeah. Dan paling epic gini, gua ngelihat gitu. Selebrasi itu kan saatnya semua orang baik di TV ataupun di stadion melihat ke satu orang itu. Karena itu lu jangan selebrasi yang basa-basi busuk doang gitu. Kalau ada yang menyampaikan pesan. Kayak pernah viral tuh pemain Indonesia ketika ngegolin kemudian bentuk syukurnya beda-beda. Ada satu yang berdiri berdoa sesuai agamanya. Ya, ada yang sujud, ada yang apa? Ada yang Hindu sesuai agama. Iya. Bali United dulu ya. Iya, itu ada kan. Ada Bali, ada ini juga timnas U19 dulu. Oh iya. Karena akhirnya itu jadi kayak dakwah bagi lo gitu, dakwah hal-hal yang positif, gak mesti agama gitu. Kayak salah lah. Salah itu kan pengaruhnya besar kan. Walaupun namanya salah tapi dia saleh. Salah kan diartiin orang Indonesia doang, Bib. Jadi iya. Kalau diartiin orang Mesir enggak gitu. Enggak salah juga. Iya, di bahasa-bahasa Arami ya kan, Ibrani tapi mungkin. Salah dan saleh itu cuma beda satu huruf, tipis banget. Salah, saleh, beda E dan A doang. Itu artinya bahwa sebesar apapun dosamu, dengan hal tipis yaitu tobat kamu bisa menjadi saleh. Walaupun kamu sebelumnya salah. Nama punggungnya salah aja ada pesan di sini. Ada pesan gitu. Ada pesan. Tapi kan kayak gini, Mas. Ronaldo dukung Palestina. Itu pengaruhnya kan besar. Iya. Jadi sebagai dakwah tuh bola itu keren banget. Atau gini deh, Ronaldo yang mindahin Coca-Cola. Itu kan pesannya langsung bikin Coca-Cola drop tuh. Penjualannya atau mungkin bahkan sahamnya gitu. Walaupun akhirnya Ronaldonya kalah. Iya sih. Iya kan? Kalah. Itu apa ya? Pertandingan apa ya? Euro ya? Euro. Terus gua itu kalau nggak salah Itali kan setelah itu main. Ya. Terus kata gua biar Itali menang, gua buka Coca-Cola, gua minum Coca-Cola karena gua suka Coca-Cola kan. Katanya beneran menang. Oh itu karena Coca-Cola berarti ya? Kayaknya karena Coca-Cola. Itali menang karena ya. Jadi ada kesimpulan. Ada kesimpulan dari Habib, Itali juara Euro 2020 karena Coca-Cola. Iya. Ya, jadi minumlah bersoda itu ya kan maksud Habib. Enggak. Jangan jaga kesehatan itu kan maksud Habib kan. Nah, itu bukan. Enggak sejauh itu. Cukup sampai di minum Coca-Cola aja. Ada dari Bagas. Bib, berapa besar kira-kira pahala puasa selama 5 tahun seperti yang dilakukan fans MU? Gimana nih? Iya. Jadi menjadi fans MU itu sebenarnya ada baiknya. Apa tuh baiknya? Bisa ketawa lihat Maguire? Enggak.
Anda menderita di dunia, insya Allah orang yang menderita di dunia itu akan bahagia di akhirat. Atau kalaupun Anda tidak bahagia di akhirat, paling tidak Anda sudah pernah cosplay masuk neraka, yaitu sebagai fans MU. Setan. Enggak, kan tertekan terus. Oh, Panas sudah disiksa terus, ya. Emosi Sudah disiksa ya. Oke. Tapi ada ini, bisa kan ketika disiksa ini berarti kan punya dosa. Bisa dia bertobat tuh di situ. Bisa kan? Bisa. Pindah klub ya. Ke Juve. Tapi rata-rata nggak tahu ya. Kalau gua dulu ya, taunya itu fans MU itu bapak-bapak yang jokesnya tipis tuh. Gua nggak tahu. Kalau dulu di kampung gua tuh fans MU biasanya bapak-bapak yang nontonnya di warung kopi. Terus ekspresinya tipis gitu, bukan yang wah gitu, biasa gitu. Nggak tahu sekarang. Kalau MU emang dari dulu fans terbanyak ya, salah satu fans terbanyak. Iya. Apa hooligan? Iya, enggak secara di dunia ini secara keseluruhan itu juga. hooligan itu fans MU bukan? Hooligan, semua supporter ada hooligannya. Oh, hooligan itu sebutan untuk supporter. Untuk kayak di ini tuh drugi gitu-gitu. Kayak di Itali. Iya. Kan ada tifosi itu supporter. Nah, tapi ada yang khususnya lagi drugi, ada apa yang militan. Iya, yang militan. Yang radikalisme. Yang mengajarkan paham-paham radikal. Iya. Gitu. Tapi kadang memang radikalisme itu di bola bisa tumbuh gitu. Boleh. Enggak, maksudnya justru bukan cuma agama atau politik bisa bikin orang jadi radikal, tapi bola juga kan. Kenapa saya bilangnya boleh? Jadi bola. Oke, saya tanya kan saya dengarnya tadi boleh bola, ternyata Habib bilang bola. Kan beda satu huruf. Kenapa terdengarnya boleh? Lo pengen radikal? Enggak dong. Loh, enggak. Karena radikalisme ini dalam kesukuan juga ada loh. Namanya Calvinisme kan. Ada tuh radikal. Misalnya saking radikalnya dia misalnya menganggap kayaknya saya bisa nih tumbuh sendiri. Bisa, ada. Kayaknya saya bisa mengelola negeri saya sendiri. Oh, ada gitu ya? Iya. Oh, timur dulu. Iya. Timur. Sport 77 kemarin balik baca di bawah. Dari Iksan, Hairul Iksan. Ya Allah, ini bukan tolong ya, ini bukan konten tretan coki. Tersesat. Tersesat. Astagfirullah ya Allah. Ada yang tersesat di sini. Anda sendiri. Bib, kalau lagi nonton bola terus azan, mana lagi adu penalti harus segera sholat apa tunggu dulu. Sebentar juga nggak apa-apa. Soalnya kalau nonton highlightnya doang kurang greget. Nah, ini pertanyaan betul. Emang udah tersesat. Ini real. Ini bukan pertanyaan aneh-aneh. Iya. Bukan pertanyaan asal loh. Ini betul nih. Ini sering terjadi dilema nih. Di kalangan kaum muda. Tentang ketika azan, biasanya kan cuma ditulis di bawah kan. Saatnya azan subuh untuk daerah. Itu waktu Pepe yang penaltinya gini tuh Piala Eropa apa Piala itu apa? Konfederasi. Bukan Pepe, Zaza ya pas itu tuh pas subuh itu sama tuh. Iya, ini kejadiannya tuh. kayak gini nih. Dia lari lama lagi ini udah azan subuh Iya. gitu. Sama kayak gue yang itu yang Juve Milan juga kan itu bablas subuh tuh. Maksudnya bablas sholat jamaah di masjid. Ya gini, kalau untuk hal yang penting itu orang kan ada yang salah paham bahwa sholatlah di awal waktu itu artinya begitu adzan langsung sholat. Itu tentu yang utama ya. Tapi kalau kita masih ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Atau bahkan kalau lo lapar dan makanan sudah siap, itu kata Nabi makan dulu. Betul. Agar ketika sholat gak inget makan. Tapi ketika makan udah inget sholat gitu. Nah, tapi kalau cuman penalti. Iya. Penalti. Anda mending tetap sholat terus doain penaltinya menang. Nah, misalnya tapi kalau daripada Anda meninggalkan waktu utama sholat gitu. Nah, tapi kalau misalnya timnas yang main, timnas Indonesia yang main terus ada penalti nih. Nanti kalau kita sholat dituduh makar. Ya, mendukung kan bukan berarti nonton. Kan kata Habib dulu di mana-mana kan mencintai Indonesia itu juga kan pahala gitu kan. Iya. Itu bagian kalau kata lo enggak? Enggak, ya ini saya lagi bertanya berarti saya setuju dulu ini. Setuju. Tapi ini posisi mau sholat gimana nih? Iya. Ya gak apa-apa, justru yang sejati adalah yang mendoakan. Kalau cuma nonton belum tentu.
Bisa mengeles nih. Jago. Bagus. Berarti kita bergegas sholat biar mendoakan tuh. Iya. Ketika balik-balik udah menang. Iya, maksudnya itu bukan hal yang penting. Tapi kalau memang hal penting, Ya harus ya gak apa-apa. Iya. Menunda sholat asalkan masih ada waktu sholat. Misalnya posisi lo adalah pelatih gitu. Atau lo orang yang bekerja. Ya main di untuk dalam lapangan ya. Main. Sama kayak gini lah. Sama kayak puasa. Puasa itu bagi seorang yang memang seorang pemain bola dan tidak mampu berpuasa, pekerjaannya. maka itu dihukumi sebagai pekerjaannya itu. Sehingga dia harus niat puasa, tapi begitu gak kuat dia boleh membatalkan puasanya. Tapi Kante kuat tuh, Kante. Iya. Salah. Tetap puasa habis itu pas puasa, ya. Udah maghrib mereka lari di pinggir cuma itu doang. Minum doang. Itu doang sudah, langsung main lagi. Iya, tapi memang orang-orang gitu tuh emang Fisiknya gak bisa ya. diukur sama kita. Iya sih. Misalnya Kalau kita gitu iya. Misalnya gini ya. Oh, kayak ini aja deh, ngerendam di air es. Ronaldo itu katanya bisa setengah jam. Iya betul. Iya. Gue 1 menit gak kuat. Sakit ya. Sakit. Katanya Ronaldo tuh sampai leher loh. Lah timnas dulu juga gitu kan, timnas U19 kan. Pokoknya rutin tuh, setiap habis latihan langsung semua masuk di dalam kolam-kolam es tuh. Itu gimana? Dan berapa menit baru habis itu ini untuk merenggangkan otot-otot. Iya, katanya Ronaldo itu sampai setengah jam kuat. Maksudnya gue kaki aja Karena gak mereka kuat. mungkin udah biasa dingin ya Bib udaranya. Kita kan terbiasa panas. Tapi timnas Indonesia juga. Iya, semua itu mah. Iya sih. Udah mau gak mau terlatih akhirnya. Bingung. Ada dari Apep, Bib, Maguire sering merugikan tim sendiri, tapi sering menguntungkan tim lawan. Pahala sama dosa gedean mana? Aduh. Harry Maguire. Dia sering merugikan tim sendiri, menguntungkan lawan. Jadi dia sedekah ke lawan gitu kan. Tapi merugikan Dosa. timnya sendiri, dosa. Pahala yang mana nih lebih menguntungkan nih? Ya tetap lawan adalah lawan gitu. Justru sportivitas kamu itu adalah dengan memenangkan tim kamu, tapi tetap sportif dalam bermain kepada lawan. Jadi pahalanya itu justru kalau kita membela mati-matian tim kita. Karena dia mati-matian tapi sering blunder. Sering. Ya itu hukumnya bukan dosa sih. Apa tuh? Lebih ke bego aja. Habib ya bilang bego. Emang bego sih. Fans MU juga bilang dia bego sih. Oke, next dari Ronnie Lau. Perdagangan manusia itu dilarang. Tapi jika bernama transfer bisa Bib. Tolong dijelaskan. Transfer pemain. Ini pertanyaan apa pernyataan dia bisa Bib? Iya. Dia tanya goblok. Pakai koma lagi pakai tanda tanya. Tolong dijelaskan. Ya perdagangan itu kan bukan perdagangan manusia, mohon maaf. Ada duitnya. Ada duit. Dia dipindahkan dari sini ke sini walaupun mungkin kadang hatinya tidak ingin. Tapi klub udah jual. Iya, tapi kan yang dipindah sebenarnya skillnya. Buktinya ketika dia tua nggak bisa tuh dipindah-pindah. Dia berangkat juga pindah ke Spanyol. Iya. Dia main ke stadion pakai baju yang beda. Iya, tapi kan sebagai skill, orang yang membawa skill. Buktinya ketika tua udah gak ada tuh gitu-gitu. Lah bisa jadi pelatih. Iya kalau jadi pelatih juga. Kalau beda lagi skill berarti sebagai pelatih. Berarti bukan perdagangan manusia. Bukan. Yang perdagangan yang dosa itu kalau Anda tarkam tuh udah dibilangin nggak boleh nyewa pemain, Anda nyewa tuh. Itu tuh baru. Iya kan ada tuh yang sering terjadi. Atau rubah akte kelahiran biar umurnya cukup. Atau nyuri umur. Nyuri umur. Itu baru. Itu dosa ya? Itu yang dosa. Walaupun sepak bola. Tapi sepak bola kan celananya di atas lutut. Tidak menutup aurat tuh. Kalau orang yang seharusnya nutup aurat ya dosa. Tapi kalau yang emang nggak nutup aurat, bukan nggak terkena yang hukum. harus menutup aurat. Tarkam kan menutup aurat semua. Iya. Kalau rata-rata sih kalau gue dulu biasanya pakai memang bikin tuh celana yang di bawah lutut. Oh ya ini uniknya. Tim gua dulu tuh pakai kan celananya jahit, bajunya juga ngejahit tuh baju bolanya. Celananya tuh di bawah ini apa lutut. Atau pakai apa kayak itu legging gitu. Apa buat lutut tuh, pengaman lutut. Iya. Ya itu sekaligus pengaman lutut kita di akhirat nanti. Bukan hanya di dunia kan maksudnya nutup aurat. Nutup aurat. Saya celana panjang aman. Celana panjang juga. Oh iya. Terus ini juga pemain yang suka narik celana orang tuh sehingga kelihatan auratnya. Anda bertaubat Anda. Iya kan ada tuh. Kalau kan. itu ada. Dulu tarkam tuh banyak tuh. Ada. Yang suka narik celana. Iya. Kalau pemain yang selebrasinya buka baju dosa Bib. Kalau kelihatan auratnya iya. Kalau buka celana?
Apalagi kenapa jadi buka celana? Fuji ini kan pernah. Oh, yang ngeledek gitu. Jadi Tapi sekarang kan udah di kartu kuning kan iya, buka baju. dia kan udah dapat kartu kuning. Dia ngegolin Juventus Lecce tuh. Masih ingat saya. Dia ngegolin tuh gol. Dia pengen buka baju tapi udah kartu kuning. Dia akalin dengan buka celana. Kartu merah. Goblok. Tolong. Anda pikir aturannya itu baju doang gitu. Seragam. Tapi katanya ini soal tadi narik celana. Jersey yang asli itu kalau ditarik katanya bisa panjang. Benar nggak ya? Saya nggak pernah Tapi coba ini sih. Nggak ketarik. Coba sih. deh. Enggak. Mari Bib saya tarik. Waduh. jangan. Saya tarik. Karena Saya. gitu. Ternyata enggak nih. Nggak ketarik ya? Enggak ketarik. Palsu berarti. Coba, nanti kita coba bisa. Coba. Tarik, buka bawa pulang. Oke. Kita ngomong-ngomong jersey Bib, kita juga akan ngasih oleh-oleh ke Habib. Kasih oleh-oleh itu pahala apa dosa? Pahala dong. Pahala ya? Simbol saling mencintai. Iya. Kata Nabi. Tapi ini suap. Biar Habib balik lagi. Kalau Kenapa ini Bib, jadi suap? kalau berkhianat terhadap negara NKRI itu Tidak ada. itu apa hukumnya Bib? Hubul waton minal iman. Cinta kepada negara itu adalah keimanan. Negara yang mana? Negara Indonesia. Iya. Kita itu keturunan Arab sudah bersumpah 1934 bahwa tanah air kita Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita akan mati di Indonesia. Jadi kalau tidak berkeindonesiaan dia mengkhianati sumpah nenek moyangnya. Pegang itu. Oh. Jadi Itu- Arab itu- mau yang Habib mau yang Al-Katiri sudah berjanji. Yang itu. pimpin sumpah waktu itu siapa tuh? Yang pimpin sumpah Ya, siapa? semua kita sepakat. Ya pimpin. Kita sepakat. Yang menyatukan ya pimpin. Kita Jawab sepakat. dong. Kita Jawab sepakat dong. semua. Ya pimpin. Apa arti pimpinan? Itu suara kesepakatan. Marganya deh. Marganya. Apa tuh? Siapa Itu tuh? suara kesepakatan bersama. Ya pimpin. Gak mau. Parah. Gak mau sebut kakeknya Anies Baswedan. Gak mau sebut lah. Kenal. Bapak HR Baswedan. Baru disebut. Oke, jadi kita punya nih, Sebuah jersey Bib. dari Rio Riors. tentunya. Saya cinta Riors. Nah, Wih. kalau ini dijamin asli Bib. Dijamin asli ya kalau ini? Original. Oke. Ini kenapa ada permennya? Enggak, itu pengharum ruangan. Oh, pengharum ruangan. Itu apa? Itu Ini tanda aslinya. silika gel. Tanda asli. Waktu jersey Juve ada ini gak pas beli? Di apa Jos apa collection? Ada gak? Just collection. Wah, keren. Wih, warnanya keren banget. Iya. Nah, Itu dari jadi Rio. buat olahraga karena Oh, buat olahraga. wajib. Iya, maksudnya kalau Berarti dipakai. kapan gue makainya? Ya, Habib gak pernah olahraga. Astagfirullah, dalam Islam disuruh untuk menjaga kesehatan. Iya, tapi saya Padahal ini belum. Saya juga gak pernah. Dan kita juga ada FUT buat Iya. Habib Jafar. Coba Bang Mamat. Dibacakan Bang Mamat Oke. apa aja? Lahir 88. Oke. Benar. Oke, penulis. Benar. 99 toleransi. Apa itu 99 dolar? 99 itu skillnya. Kenapa gak 100? Ah, pastilah ada dosa-dosa. Tadi orang tinggal aja di sebelah relnya pernah ditegur gak? Pernah gak? Min satunya di situ. Pemuda tersesat. Pemuda Api. tersesat, Masuk api. neraka maksudnya pemuda tersesat. Iya. Ya orang pemuda kalau tersesat neraka dong. Tersesat ke jalan yang benar. Enggak lah, kalau dia tersesat doang di situ neraka. Neraka. 2018 jeda nulis. Kita nulis. Tidak terhingga filsafat. Iya, kuliah YouTuber. filsafat. YouTuber. YouTuber. Oke. Inilah dia Habib Jafar. Silakan Habib ditandatangan Hussein. dulu. Dia tanda tangan. Di mana di tanda tangannya? Di mana? Terserah. Oke. Astagfirullah mau ditanda tangan di atas bendera. Astagfirullah. Di atas bawahnya. bendera. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah kan ada di sini, ini di sana ya Ya udah, Allah. bagi saya bendera jauh lebih penting dari bahkan wajah saya sendiri. Ya Allah. Kenapa dia? Baru ada inilah bintang tamu tanda tangan di wajah. Kan ada bawah dada tuh, dada. Jadi di wajah. Ini Habib buat Kenang-kenangan. ya Iya, Habib Jafar
Dan terima kasih Bib sudah hadir ke sini. Terima kasih udah sehat-sehat diundang. selalu. Sehat-sehat. Semoga aman-aman di Condet ya. Kenapa harus aman-aman? Iya aman-aman gitu maksudnya aman aja gitu. Iya, dan Pekerjaannya aman. dan saya cinta AR Baswedan. Wih, mendukung nih 2024. Wah, tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba saya cinta. Lah, konteksnya Tadi tadi kan ditanya, jadi saya gitu. cinta. Wah. Kacau. Aduh, Habib sekali lagi terima kasih Habib. Terima kasih banyak. sama-sama. Terima kasih sehat-sehat. Salam buat keluarga ya Bib di rumah di Bondowoso juga. Dan saya Muhammad Al-Gatiri pamit. Saya Ripan Perito pamit. Saya Hussein Jafar Hadar pamit. Kita semua pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah nggak ingat penutup salam. Astagfirullah.